Trump bukan sekedar tokoh kontroversial dalam politik Amerika. Ia adalah figur yang mampu mengguncang pasar global hanya dengan satu pernyataan. Dan sekarang, ia terpilih lagi menjadi presiden Amerika. Dulu, kebijakan American First membuat perang dagang pecah, pasar keuangan gonjang-ganjing, dan kegiatan ekspor dunia terganggu. Dengan terpilihnya ia menjadi presiden saat ini, apakah dunia akan mengalami kehancuran ekonomi? Dan yang lebih penting, apakah dampaknya bagi negara-negara berkembang? Di video ini, kita bahas seberapa besar guncangan ekonomi global karena Donald Trump. Kebijakan tarif Trump berakar pada merkantilisme yang merupakan aliran ekonomi abad ke-16. Kebijakan ini percaya bahwa kekuatan ekonomi dari suatu negara bergantung pada neraca perdagangan yang positif. Hal ini memicu proteksionisme ekonomi dengan membatasi impor melalui pajak atau kuota. Namun, ekonom modern seperti David Ricardo dalam teori comparative advantage memiliki pandangan yang berbeda. Daripada sebuah negara membatasi impor, maka lebih baik negara melakukan perdagangan bebas yang menguntungkan semua pihak melalui efisiensi spesialisasi. Contohnya seperti ini. Negara Korea Selatan dan Taiwan sama-sama bisa memproduksi chip dan smartphone, tetapi dengan kualitas dan efisiensi yang berbeda. Taiwan lebih unggul dan berpengalaman dalam membuat chip, sementara Korea lebih efisien dan inovatif dalam membuat smartphone. Jika Taiwan memaksa membuat smartphone, maka hasilnya tidak akan sebaik Korea, dan jika Korea memaksa membuat chip, maka hasilnya tidak akan sebagus Taiwan. Maka akan lebih menguntungkan jika Taiwan fokus pada produksi chip dan Korea Selatan fokus pada produksi smartphone. Kemudian mereka berdagang. Dengan begitu, kedua negara bisa memperoleh lebih banyak barang dengan lebih efisien dan harga lebih murah. Itulah inti dari comparative advantage. Tetapi Donald Trump memiliki filosofi yang berbeda. Ia ingin menempatkan ekonomi nasional di atas kerjasama global. Ia menyebut kebijakan ini sebagai Liberation Day, yaitu membebaskan Amerika Serikat dari praktik perdagangan global yang menurutnya merugikan. Hanya saja kebijakan ini memiliki beberapa risiko bagi Amerika maupun dunia. Risiko yang pertama adalah tarif yang masif akan membuat barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini akan membuat rakyat Amerika Serikat dan dunia harus membayar lebih mahal. Dan untuk beberapa negara, terutama negara yang tergantung pada impor, akan mengalami inflasi yang tajam. Yang kedua adalah terganggunya rantai pasok global. Seperti yang kita tahu, bahwa produk modern seperti mobil, smartphone, dan lain-lain dibuat dari komponen yang berasal dari banyak negara. Dan tarif yang masif serta perang dagang bisa memutus rantai pasok ini, yang akan membuat produksi jadi melambat dan mahal, sehingga pabrik berada dalam kondisi yang merugikan, yang bisa saja ujungnya PHK massal akan terjadi. Risiko yang ketiga adalah terciptanya penurunan investasi dikarenakan perang dagang. Karena perang dagang bisa menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang membuat investor ragu dalam menanam modal. Ini akan membuat pasar saham bisa menjadi tidak stabil dan volatil. Yang keempat, akan terjadi resesi global. Jika perang dagang meluas dan berkepanjangan, maka banyak negara akan mengalami perlambatan ekonomi secara bersamaan. Pada negara maju, hal ini akan memberikan dampak seperti penurunan ekspor, pasar saham anjlok, dan produksi industri menurun. Sedangkan pada negara berkembang akan mengalami penurunan pendapatan, proyek pembangunan bisa berhenti, hingga kehilangan investasi asing. Tak hanya aspek ekonomi, jika resesi global terus terjadi, maka akan menimbulkan dampak sosial yang bisa menghancurkan jaringan kehidupan masyarakat. Hal ini akan menciptakan kerusuhan, ketidakstabilan politik, kejahatan yang meningkat, hingga ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Dominasi dolar Amerika sebagai mata uang global berawal dari peran krusial Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat dolar ditetapkan sebagai mata uang global pada konferensi Bretton Woods. Pada masa ini, dolar masih dipatok ke emas, sementara mata uang negara lain mengikuti nilai dolar.
Sistem ini memaksa negara lain menyimpan dolar untuk transaksi internasional, membangun fondasi awal dari dominasinya. Namun, sistem ini runtuh pada 1971 setelah dolar Amerika Serikat tidak dipatok nilai emas. Meski begitu, posisi dolar tetap kokoh berkat kestabilan ekonomi Amerika menciptakan kepercayaan global terhadap dolar sebagai safe haven saat krisis. Kepercayaan tersebut makin menguat saat Amerika menjalin kesepakatan dengan negara Arab Saudi agar menjual minyaknya dalam bentuk dolar atau yang kita kenal sekarang sebagai petrodollar system. Hal ini memaksa negara yang ingin membeli minyak Saudi harus memegang dolar, yang otomatis membuat permintaan dolar meningkat sekaligus mengikat ekonomi dunia pada mata uang dolar. Tapi kepercayaan itu semakin berkurang karena satu orang, yaitu Trump. Trump secara langsung meruntuhkan semua sistem yang telah dibangun selama puluhan tahun. Trump menghancurkan kepercayaan terhadap dolar dengan menggunakan dolar sebagai senjata ekonomi unilateral terhadap banyak negara. Contohnya pada tahun 2018, Trump pernah membekukan 30 miliar US dollar cadangan devisa Venezuela, dan pada tahun 2022, Rusia juga mengalami pembukuan cadangan devisa sebesar 300 miliar US dollar, dan ini membuat banyak negara merasa tidak aman menyimpan aset mereka ke dalam bentuk dolar, sehingga kepercayaan dan permintaan dolar menurun. Negara-negara lain takut jika tiba-tiba aset mereka dibekukan oleh Amerika Serikat. Ketidakamanan ini mendorong dedolarisasi dengan begitu cepat, sehingga negara-negara lain mulai mengembangkan sistem pembayaran alternatif seperti pembayaran bilateral, CIPS, emas sebagai cadangan devisa, hingga penggunaan Bitcoin. Jika ketidakpercayaan ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan sistem keuangan global yang terpecah-pecah. Ini akan membuat transaksi nasional menjadi rumit dan tidak stabil, karena tanpa satu mata uang acuan, nilai tukar akan lebih volatil. Perdagangan lintas negara pun menjadi lebih mahal dan kompleks. Negara berkembang seperti Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian. Karena tanpa dolar sebagai standar stabil, negara berkembang sulit menentukan kebijakan moneternya. Dan pada akhirnya, seluruh dunia akan memasuki fase transisi yang tidak stabil. Salah satu kebijakan ekonomi yang paling kontroversial dari Donald Trump selama masa jabatannya adalah pemotongan pajak besar-besaran melalui TCJA atau Tax Cut and Jobs Act. Secara teori, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan ruang bagi perusahaan dan individu untuk menginvestasikan lebih banyak uang yang sebelumnya dipungut sebagai pajak. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru menciptakan ketidakseimbangan fiskal yang besar dan beresiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang yang bukan hanya berdampak bagi Amerika, tetapi juga bagi ekonomi global. Dalam teori ekonomi klasik, pemotongan pajak sering diasosiasikan dengan teori sisi penawaran atau supply, di mana pemerintah menurunkan pajak agar usaha terdorong untuk berproduksi lebih banyak dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, banyak ekonom dari Amerika Serikat mengkritik implementasi teori ini dalam TCJA, karena kebijakan ini menurunkan tarif pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%, sementara insentif yang diberikan kepada kelas pekerja bersifat sementara dan lebih kecil nilainya. Alih-alih digunakan untuk memperluas bisnis atau menaikkan upah para pekerja, banyak perusahaan justru menggunakan tambahan dana dari pemotongan pajak untuk melakukan buyback saham yang menaikkan nilai saham mereka tanpa memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi real. Artinya, TCJA yang diharapkan mampu membuat lapangan pekerjaan baru malah menciptakan ketimpangan ekonomi, sehingga pemilik perusahaan semakin kaya, sedangkan rakyat kesulitan mencari pekerjaan. Dampak lainnya adalah defisit anggaran federal. Pemotongan pajak besar-besaran tidak diimbangi dengan pengurangan pengeluaran negara, sehingga menyebabkan lonjakan defisit fiskal. Dalam jangka pendek, ini mungkin tidak terlalu terasa,
karena Amerika masih menjadi pusat keuangan dunia dan permintaan terhadap obligasi Amerika masih tinggi. Namun jika tren ini terus berlanjut, hal ini akan meningkatkan rasio utang terhadap PDB Amerika secara signifikan. Dan pada titik tertentu, investor global mulai mempertanyakan kelayakan fiskal Amerika. Kondisi ini bisa memicu efek domino global. Ketika kepercayaan terhadap Amerika dalam membayar hutang mulai terganggu, maka imbal hasil atau yield dari obligasi akan naik untuk menarik investor. Tetapi, hal ini akan membuat biaya hutang pemerintah Amerika semakin mahal. Dalam situasi ini, The Fed mungkin akan dipaksa untuk menaikkan suku bunga lebih agresif, sehingga memperlambat ekonomi global serta menyebabkan uang investor keluar dari pasar negara berkembang. Dengan penjelasan dari beberapa bab tersebut, Donald Trump jelas berpotensi menciptakan kondisi yang mirip dengan krisis ekonomi besar di masa lalu, seperti Great Depression tahun 1930. Saat itu, Amerika menerapkan kebijakan proteksionisme ekstrim, yaitu Smoot-Hawley, yang memicu balasan dari negara lain, sehingga menghentikan arus perdagangan dunia dan memperburuk resesi global. Trump dengan slogan American First-nya menunjukkan arah kebijakan yang serupa. Amerika melakukan impor tarif tinggi, memicu perang dagang, dan mengancam serta merusak sistem perdagangan multilateral seperti WTO. Ini bisa mengulang kesalahan sejarah terutama jika negara lain merespon dengan langkah balasan yang menyebabkan terputusnya rantai pasok global. Lebih jauh lagi, kebijakan pajak dan belanja Trump yang agresif menciptakan defisit fiskal yang besar dan kenaikan utang publik. Jika pasar global mulai meragukan kemampuan Amerika dalam mengelola hutangnya, maka bisa terjadi krisis kepercayaan terhadap dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Dalam skenario terburuk, ini bisa mempercepat dedolarisasi, memicu gejolak di pasar keuangan internasional, dan memperlemah stabilitas moneter global. Jika disertai dengan tekanan geopolitik atau konflik internasional, kondisi ini bisa menciptakan depresi besar-besaran. Dengan kata lain, Trump berpotensi membentuk kondisi ekonomi makro yang rapuh akibat gabungan dari ketidakpastian perdagangan, ketegangan politik, pelemahan kerjasama global, dan ketidakseimbangan fiskal. Bila ini dibiarkan tanpa koreksi, ini bisa menjadi pemantik bagi krisis ekonomi besar berikutnya. Mungkin tidak identik dengan krisis 1930 atau 2008, tapi akan sama menghancurkannya.